Jadi nggak ada teman di sini, nggak ada pembantu. Buat apa mas buang-buang uang aja tiap bulan ngeluarin kerjaan, nggak udah ngobrol ngalor ngidul. Itu tuh di atas loteng ada yang berdiri tinggi tinggi besar. Juga nggak ngelihat bahwa di atas ada yang memperhatikan, nggak lihat di sebelah itu juga nggak lihat. Udah ngobrol ngalor ngidul, udah jam dinding berbunyi 10 kali ke atas. Ya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini untuk klik like, comment, and subscribe. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sini ganti baju, udah itu langsung molek dandan. Wah, dandan yang namanya perempuan itu dandan tahu berapa jam berapa menit gitu. Yang namanya perempuan itu dandannya tuh aduh, muter kanan muter kiri terus sundak dengdek kata orang Sunda sih begitu. Udah merasa puas dengan dandanannya itu, dengan moleknya itu, si Neng itu langsung keluar lagi. Terus sama mamanya ngomong, "Mak, titip anak-anak ya, saya mau keluar dulu sebentar." "Ya kamu jangan mau kemana sih? Keluyuran mulu, baru baru kemarin suaminya meninggal, sekarang udah keluyuran lagi." "Enggak Ma, ini saya mau arisan dulu." "Iya kalau gitu kamu jangan lama-lama ya." "Ya Mak, nggak bakal lama-lama." Itu si Neng itu langsung keluar udah keluar itu langsung ambil mobil yang biasa dipakai, itu mobil mewah, keluar. Udah keluar tuh security buka pintu, "Mang, titip rumah ya Mang, titip anak-anak, titip keluarga saya ya Mang ya. Ya Pak ya, tolong Pak, tolong titip ya anak-anak keluarga saya, awas jangan sampai ada yang macam-macam." "Ya Bu, ya Bu, akan saya jaga," kata security itu. Si security itu langsung buka gerbangnya, trot. Udah beres, langsung hormat security itu sama si Neng itu. Itu si security hormat itu. Si Neng itu senyum. "Apa jangan kata berlebihan Pak, biasa-biasa aja." "Ah nggak bisa Bu, kan Ibu juragan saya, junungan saya, bos saya, harus saya hormat. Ah, jangan berlebihan Pak, saya nggak enak." Udah begitu langsung jalan belok dari gerbangnya tuh belok terus mapur terus tahu kemana jalan-jalan. Kayaknya si Nek itu mau shopping lagi. Jadi suaminya yang udah meninggal itu di otaknya si Nek itu nggak ada masalah, nggak ada respon gimana sedih atau rasa kehilangan itu tidak ada. Ya mungkin udah karakternya perempuan, karakternya orang kaya mungkin begitu ya. Udah jadi bisa kata pepatah mengatakan patah tobo hilang berganti patah satu mencari lagi ya. Bisa jadi begitu ya. Kacau deh, kacau. Udah gitu sini langsung bener sini itu masuk lagi ke mall. Oh di situ lagi jalan-jalan, di situ lihat sini masuk ke kios ini, masuk ini, jadi selalu jalan-jalan putar. Itu sini tuh selalu kerjanya begitu, jadi nggak tahu apa yang dicarinya tuh, pakaiannya, kosmetiknya, atau apa nggak tahu. Yang tahu itu sininya sendiri ya. Itu sini lagi putar-putar, lagi lihat-lihat barang gitu ya, lihat-lihat barang. Nggak berasa ada orang perhatikan. Ada orang perhatikan itu, orangnya tinggi besar gitu ya, tinggi besar, pakaiannya keren gitu. Itu si laki-laki itu mendekat, "Neng, mau belanja?"
Oh iya mas, ini aja mas lagi jalan-jalan di rumah iseng, nggak ada temen, di rumah juga ada anak-anak sama ibu saya mas. Jadi satu jenuh gitu ya. Oh begitu. Kalau suaminya kemana mbak? Enggak, ini suami saya udah almarhum. Satu hari mobilnya kebakar. Aduh, itu si laki-laki itu. Oh maaf ya neng ya, saya nggak tahu. Itu si laki-laki itu ngomongnya nggak keruan. Mbak kadang-kadang neng. Jadi kalah mental dikarenakan si neng itu sangat cantik jelita. Gimana nih kalau saya antar? Kata sini, emang mas nggak keberatan nganter-nganter saya, emang nggak malu? Kata laki-laki itu, kenapa malu nih? Mungkin nih yang malu diikutin nama saya. Ah enggak mas, biasa-biasa. Ya udah kalau mau nih mau belanja, silahkan pilih, silahkan cari. Itu sih Neng itu langsung masuk, nyari ini, itu keluar masuk toko tuh nggak ada yang dibeli, nggak ada masuk sini putar-putar pegang ini pegang itu nggak selalu nggak ada yang dibeli. Lama kelamaan sih Neng itu jenuh jenuh. Masa udah mas ya kita pulang. Kok pulang Neng, kan belum dapat belanjaannya. Udah mas, saya jenuh mau pulang. Emang gimana nih kalau saya antar? Boleh aja mas, nggak masalah. Itu si laki-laki itu langsung kata si Neng, mas bawa kendaraan? Iya bawa kendaraan ya, ada kendaraan. Ini aja mas, kalau mas bawa kendaraan, saya, saya juga bawa kendaraan. Oh jadi Neng, iya saya bawa kendaraan. Udah begitu tuh langsung ke tempat parkir, jalan berdua. Itu tukang si Neng tuh langsung, mas ini mobil saya mas. Jadi Neng, iya ini mobil saya. Itu si laki-laki tuh mentalnya tuh turun drastis, pucet ngeliat mobilnya si Neng. Kata si Neng, kenapa mas kok kayak bingung gitu? Enggak Neng, kalau enggak mbak saya jadi bingung mbak. Kenapa bingung mas? Iya ini gimana ya? Ini kan saya mobilnya butut, gimana ya, mobilnya jelek murah. Mas ya saya tuh nggak memandang itu, nggak memandang. Gini aja mas, kalau mas mau ngikutin saya, mau main ke rumah saya, ikut aja di belakang. Emang nggak apa-apa nih, saya main ke rumahnya, nggak masalah. Ya udah mas ya, berangkat. Nanti saya tunggu di depan. Oh iya neng, ini si mbak itu si mas itu ngomongnya udah kacau, kalah mental. Udah begitu si si laki-laki ikut langsung masuk ke mobilnya, sini itu langsung ke di belakang. Itu sejalan-jalan tuh si laki-laki bingung. Ini sih udah cewek udah cantik, mobilnya keren. Gimana keadaan rumahnya tuh mungkin sangat mewah atau gimana. Aduh, kenapa ya kok suaminya meninggal apa sakit? Tapi saya nyesel tadi nggak ditanyain. Kita pondok cerita udah nyampe ke rumahnya si Neng. Langsung si Neng itu tahu bunyi klakson. Tit tit tit. Udah gitu si security itu langsung masuk. Masuk buka pintunya. Kata security, selamat malam ibu. Siang, selamat malam juga pak. Ini pak itu teman saya di belakang ikuti, suruh masuk aja, nggak usah banyak tanya-tanya. Oh iya bu, ya ya ya. Itu langsung masuk ke rumahnya, mobil gua tuh masuk. Udah si Neng turun dari mobilnya, si laki-laki itu duduk, belum keluar ngeliatin keadaan rumahnya sangat mewah. Bengong di dalam mobil tuh, bengong itu laki-laki. Terus si Neng deketin, mas turun mas, ini rumah saya. Jadi si laki-laki itu bengong, karena ini rumah kamu. Iya terus rumah siapa? Kalau rumah orang nggak mungkin saya masuk ke sini. Itu si laki-laki bener-bener
bener-bener mentalnya turun lagi, drastis turun. Nggak tahu, nggak tahu si Neng sama si Mas itu di atas ada yang ngawasin tuh, di atas tuh ada yang ngikuti ngawasin, sosok laki-laki, sosok laki-laki ada di atas. Ya kita bilang melayang atau terbang itu aja ya. Udah gitu masuk, kata si Neng, ya Mas masuk silakan Mas. Iya, ya, ya, ya Mbak, udah Mas nggak usah grogi-grogi gitu. Iya udah terserah. Mau bilang Mbak, mau bilang Neng, mau bilang apa terserah. Mas aja jangan grogi Mas. Santai aja, santai. Oh iya Mbak ya. Udah gitu duduk, udah masuk. Silakan Mas duduk. Oh iya terima kasih. Itu tuh udah duduk di situ, terus si Neng itu manggil emaknya. Mak, mak, ya ada apa sih kamu teriak-teriak? Ini mah ada tamu. Oh iya ada tamu. Itu si emak tuh langsung ke belakang ambil air, udah ambil air. Terus dibikin segeran kasih. Kata si emak, silahkan dek minum. Oh iya bu, terima kasih bu. Si emak itu udah masuk ke dalam, langsung si Neng itu udah ganti baju. Kata si laki-laki itu nanya, Mbak, kalau itu siapa? Oh itu ibu saya yang sangat tercinta, yang saya hormati, yang sangat cintai itu ibu saya. Jadi nggak ada teman di sini, nggak ada pembantu. Buat apa Mas? Buang-buang buang aja tiap bulan ngeluarin kerjaan nggak ada. Kalau anak-anak gimana Mbak? Oh ada. Anak pada tidur malam. Udah ngobrol ngalor ngidul. Itu tuh di atas loteng ada yang berdiri tinggi, tinggi besar, ada berdiri di situ. Ngeliatin aja. Itu si Neng juga nggak ngelihat bahwa di atas ada yang memperhatikan, kan nggak lihat seperti si laki-laki itu juga nggak ngelihat. Udah ngobrol ngalor ngidul, udah jam jam dinding berbunyi 10 kali, kata si Neng, ya Mbak, saya udah malam, saya mau pulang. Boleh nggak saya kalau main lagi ke sini? Ya nggak apa-apa, silakan aja Mas. Nanti istri Mas ntar ngamuk, marah-marah. Enggak Mbak, saya nggak punya istri Mbak. Wah yang bener aja. Iya Mbak, satu duda, istri saya tuh meninggal waktu melahirkan anak kedua. Oh, jadi yang satunya perempuan laki-laki. Yang satunya yang gede itu perempuan Mbak. Oh Mas sama dengan anak saya juga yang itu udah meninggal, yang kedua perempuan, yang laki-laki yang bontot. Ya udah Mbak, saya pamitan mau pulang ya. Ya Mas hati-hati. Itu si Tabo tuh diantar sama si Neng itu dijajak sampai ke pintu. Nah, itu tuh si laki-laki itu si panjang jalan tuh berpikir, ini suaminya kerja apa kok lumayan. Itu perabotan-perabotan yang sangat mewah. Usaha apa itu almarhum Toyo. Aduh, bener-bener saya bener-bener sanggup nggak kayaknya ini saya kalau menyunting diri si perempuan itu. Usahanya apa? Itu sejalan-jalan orang itu tuh berpikirnya begitu. Gak berasa udah nyampe ke rumahnya. Kita balik lagi ke cerita si Neng. Mak, saya mau nikah lagi boleh enggak Mak? Kata emaknya, itu terserah kamu yang lakonin, kamu yang ngapain, kamu yang menikmati terserah. Kalau emas silahkan aja, paling mendoakan dapat suami saya tanggung jawab. Ya mah mudah-mudahan begitu. Ya udah malam saya mau tidur. Ya udah tidur. Itu si Dek tuh langsung masuk ke kamarnya. Udah masuk ke kamarnya, si Dek tuh balik lagi keluar ngeliat anaknya. Lihat buka pintu. Pas dilihat di pintu itu, anaknya tuh berdua lagi tidur. Sangat nyenyak. Tibra, tentunya Tibra.
Udah gitu ditutup lagi pintunya, masuk sini itu Bu. Situ duduk merenung. Oh, kenapa ya kok nasib saya begini, harta saya banyak, ini kenapa suami saya selalu meninggal, celaka, celaka. Apa ya, apa yang akan terjadi lagi masa depan saya ini? Lagi berpikir begitu, terdengar ada suara motor dari luar. Langsung sini itu langsung keluar. Langsung keluar pasti. Ya, ternyata si ganteng. Itu si Neng langsung meluk. Langsung gak perlu aja peluk. Gak perlu kangen gitu ya. Kangen sono. Tahu berapa bulan gak ketemu. Udah begitu. Wah, udah silahkan masuk duduk sih ngobrol. Terus ini nanya sama si Ganteng, Mas kenapa sih kamu kesininya kok lama, ada 5 bulan 4 bulan 3 bulan gak tentu, emang Mas sebenarnya Mas kerja apa Mas? Iya nih, kalau satu kerjaan satu sangat berat, jauh, kalau pulang tiap bulan kali ini kan sekarang datang ke sini kan dikarenakan ada waktu libur, sok gak kerja. Oh begitu Mas. Ya udah Mas, kalau nggak kerja Mas di sini aja, jangan pulang. Nggak tentu juga Neng, nggak tentu kata si Gatot. Kok nggak tentu Mas? Ya mungkin nanti aja, gimana nanti ada telepon enggak? Kalau ada telepon ya pasti pulang lagi, berangkat lagi. Kalau nggak ada telepon, ya Mas ya mudah-mudahan aja nggak telepon. Udah duduk ngobrol begitu tuh langsung di sini masih ya kopi terus bener-bener udah minum kopi udah apa itu si Neng itu senyum-senyum mendekat langsung meluk lagi. Mas, iya Neng, ada apa Neng? Mas, saya kangen Mas, kata si Ganteng. Sama juga saya, oh gitu Neng. Udah gitu langsung masuk lagi ya. Kita sensor aja apa yang terjadi di dalam kamar, saya nggak ceritakan. Mau begini, mau malang, mau melintang, saya sensor ceritanya. Udah beres ceritanya, itu tuh langsung sini ngomong lagi. Mas, udah Mas, jangan pergi lagi Mas, di sini aja, saya kangen Mas. Ya Neng, nanti aja gimana nanti. Udah gitu si Ganteng itu langsung ke kamar mandi gitu ya, mandi bareng masih di kamar mandi. Begitu lagi sensor lagi ya, mungkin udah permainannya si Ganteng itu, lagi duduk lagi minum, ada telepon bisa ada telepon gimana ya, terserah apa kayak cleaning mau apa nggak tahu ya. Udah gitu terus ini yang angkat, halo selamat malam ya, mana ini gimana si Ganteng sekarang ada kerjaan mendadak, tolong sekarang suruh pulang. Kata sini, Mas ada telepon Mas dari kerjaan. Oh iya, si Ganteng langsung berdiri, langsung terima telepon, ngobrol. Udah begitu udah beres langsung rapi-rapi langsung berangkat. Beres dulu begitu langsung sih. Ya udah Neng ya, saya mau berangkat lagi kerja, untuk secepatnya saya mau pulang lagi, datang lagi. Ya Mas, jangan terlalu lama Mas, saya kangen. Itu sih Neng itu langsung sun dulu begitu ya, sun jidat, sun pipi, udah begitu berangkat. Itu kebiasaan itu selalu ada kisbahnya itu ya, kisbah kayak anak muda gitu gaul ya. Udah gitu langsung berangkat pulang. Lo di pintu gerbang itu si security itu, Mas saya pulang ya Pak, tolong ya jaga itu sekeluarga ya, awas jangan sampai ada apa-apa. Iya Mas, beres Mas. Terus si Ganteng itu nanya, Pak, Bapak punya anak berapa Pak? Saya punya anak 4 Mas. Masih sekolah, yang paling besar di SMP kelas 2, yang satu
yang satunya di SMP, yang di SD, yang tinggal 2 lagi belum sekolah mah. Kata si ganteng, enak ya mas, enak ya pak ya kalau kumpul sama keluarga gitu ya, sama anak-anak jalan-jalan. Iya sih mas kalau begitu, iya, begitu tapi gimana ya, saya selalu di sini terus pulang jarang. Kata si ganteng, ya mas, ya pak saya juga jarang-jarang pulang di karena kerja. Kata security, sekarang mau kemana lagi mas? Saya mau berangkat kerja lagi. Padahal sih besok aja nginep di sini mas. Kata, iya pasti pengennya sini udah ada telepon lagi sama berangkat. Kata security, ya udah hati-hati di jalannya ya mas ya, hati-hati. Kata si ganteng, ya terima kasih pak. Ini itu kan si ganteng ini apa ya? Hanya sekedar lumayan buat jajan anak-anak. Ya banyak sih enggak. Ya, ya. Oh biarin mas, gak apa-apa mas. Kan saya udah digaji sama ibu. Udah ini hanya sedikit dari saya. Itu security itu pura-pura padahal butuh ya. Dipaksa-paksa-paksa. Ya akhirnya diterima itu. Security dikasih duit sama si Ganda itu banyak. Banyak tahu berapa. Itu kata security. Mas ini kebanyakan mas, kebanyakan. Udah itu belum berapa, udah terima aja buat anak-anak, buat keperluan keluarga. Oh iya mas, terima kasih mas, terima kasih. Dah kata si Gato itu, udah ya sama pulang ya. Ya hati-hati mas, hati-hati. Bapak juga hati-hati ya. Itu si motor tuh langsung dari gerbang itu langsung melesatnya tuh bukan napak aspal, ternyata motor itu terbang ke atas, terbang. Kita balik lagi ke cerita si Neng yang setelah ditinggal sama si Jantung, dia duduk merenung. Apa yang dia pikirkan kita nggak tahu. Dia cuma anehnya pegang-pegang perut, anehnya tuh pegang-pegang. Ini saya kok setiap hubungan sama si Mas kok saya selalu menikmati, selalu enak, selalu kuat. Kapan ya saya ditikah sama orang itu? Itu selalu berpikir begitu. Lagi berpikir begitu, lagi bermenung begitu. Ternyata ngantuk, gak kuat, tidur sangat lelap, capek, udah gitu ya, lemur ya. Tidur nggak tahu, nggak berasa tidur, nggak tahu udah siang, anaknya belum bangun. Ya namanya juga anak kecil kan kalau pagi suka ribut ya. Nilai itu pas segala macam kami. Si anaknya kecil itu langsung sama neneknya. Nek, saya mau main ke balong ya, ke kolam belakang. Kata neneknya, iya kak, hati-hati ya kak. Adanya mana? Iya ini bareng ke belakang. Itu si kakak itu sama neneknya. Nek, punya daging enggak nek? Daging apa kak? Ya punya daging enggak? Ya ada di kulkas tuh. Daging sapi ada, daging ayam ada. Emang kakak buat apaan? Ah enggak nek, enggak. Langsung berdua itu lari ke belakang. Langsung. Jadi meranin si buaya putih itu. Udah nyampe di situ langsung teriak manggil. Gak lama kemudian buaya putih itu keluar. Gemoy. Kata buaya putih, kakak kenapa kok lama-lama amat sih ke sini? Saya udah lapar. Iya deh, iya. Kakak kan baru bangun. Malamnya kemalaman habis belajar. Oh iya kak, kalau sekolah harus belajar. Iya. Coba kalau ada seperti kakak begini, pasti di sekolah. Iya kak ya, tapi gimana ya kak? Ada udah nasibnya kayak begini, udah bentuknya begini, udah ya tenang-tenang aja. Dia lapar. Iya kak lapar. Itu sih yang si perempuan itu langsung lari ke dalam lagi ngambil daging lagi dilempar lagi ke mulutnya. Wah di situ canda guyon sama buaya sama adanya yang laki-laki itu.
udah waktunya sekolah, udah ya deh ya, kakak mau sekolah, udah siap. Wah, iya kak, hati-hati di jalannya. Ya, ya kamu hati ya di sini ya. Iya kak, itu kedua-duanya tuh langsung berangkat, langsung dalam. Itu Mak Cina itu udah siap-siap langsung berangkat sekolah, udah sekolah, itu udah cerita. Udah nyampe ke sekolah, udah nyampe ke sekolah nganterin anaknya, itu si Neng itu langsung biasa jalan-jalan. Wah, mana aja dia semaunya hidup sendiri ya. Janda ya janda kaya. Terus ini udah gitu tuh mau di lampu merah kata si laki-laki itu ada suara klakson dari belakang. Tit tit tit. Pas si Neng nengok lihat di kaca spion, ternyata itu kenalannya. Langsung gitu si Neng itu mepet, udah lampu merah udah biru langsung nyebrang sana dan langsung minggir ngobrol. Mas mau kemana mas? Ah, biasa aja Pak, saya tuh mau main-main aja nih, sekarang ini kerja lagi keren, lagi libur. Gimana nih kalau saya sama orang tua saya kedatang ke rumah nih, boleh nggak? Mana mau ada apa mas? Ya udah nanti sedih. Kapan mas? Ya sekarang aja. Ya, salah ya udahlah kalau mas mau datang. Mas mau pulang sekarang. Ya mas ya saya mau di rumah. Terus si Neng itu langsung kebut langsung nyampe ke rumah. Itu si laki-laki itu berangkat lagi pulang ke rumah. Nggak lama kemudian pondok cerita udah nyampe ke rumahnya si Neng, keluarganya laki-laki banyak, pamannya, bibinya, budenya, palenya, ponakannya, anaknya juga luas. Banyak itu mobil konvoy pada masuk ngobrol, udah ngobrol udah di ACC, udah apa. Itu si Neng tuh pondok cerita udah nikah lagi sama si Ular. Rumah tangga nyaman tentu. Tapi si ganteng itu selalu membayang tempat gelap itu, selalu ada bayangan. Si ganteng itu selalu hadir di dalam kehidupan si Neng. Itu rumah tangganya si Neng itu sama si Mas tuh ya begitu, nggak nyaman. Akhirnya si Mas itu meninggal lagi, mobilnya tabrakan lagi. Itu suaminya tuh si Neng gitu. Meninggal lagi, udah berapa orang yang menikah sama si Neng itu selalu meninggal. Caranya beda-beda. Ada mobilnya kebakaran, tabrakan, wah segala macam. Itu kurang lebihnya 10 tahun kurang lebihnya. Sini itu lagi jalan biasa di mall gitu ya, di mall. Ada orang emang di situ, wow tinggi besar, emang preman juga gagah ganteng gitu. Langsung mendekatin. Itu si Neng curiga, tadinya tuh dikirain copet, dikirain itu. Kata si laki-laki itu, Dek, sama siapa kesini dek? Enggak mas sendirian, mau belanja, enggak mau jalan-jalan aja. Dek setiap hari sama saya diperhatiin kesini cuma sendiri. Tempoh hari sama suaminya kemana dek? Ya mas saya tahu nasib saya tuh jelek, suami saya udah meninggal. Bang kenapa meninggalnya? Ya waktu kerja di kantornya kebakaran. Oh begitu ya, aduh kasihan ya. Sekarang gimana Neng kalau saya ada minat sama Neng ya bisa dikatakan rumah tangga? Bagaimana Neng? Itu sih Neng tuh mau kata si laki-laki itu. Bapak Neng bingung. Ya tidak. Ya mas kan saya udah beberapa kali rumah tangga. Tapi selalu gagal mas. Udah itu kan nasibnya orang kan beda-beda, udah patokannya begitu. Ya gini aja, kalau ada yang mau nikah dengan saya sekarang ikut ke rumahnya.
Terus ini nggak mikir panjang, ya kalau Mas nggak keberatan ya hayu aja. Itu pondok cerita udah nyampe di rumahnya, udah nyampe.